tetap sukacita, walau sampai saat ini kita masih beribadah secara virtual. Doa dan kerinduan hati kita kiranya keadaan ini semakin cepat dipulihkan, kita bisa tetap bergereja nanti tatap muka seperti biasa. Baik, apapun yang terjadi, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu tetap baik. Kita angkatkan satu lagu pujian sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh Tuhan supaya diteguhkan. Kami setia padamu. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, mari kita mendengarkan hukum Taurat Allah pada minggu ini, yaitu dari Tita ke-6. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Demikianlah tita Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena kasih-Nya Allah mengutus anaknya yang tunggal mati disalib bagi kita. Kita yang tadi berada di kematian kekal akhirnya dipindahkan ke dalam kehidupan kekal. Dan kita bersyukur untuk kasih Allah itu. Kasih Allah itu harus kita nyatakan juga dalam hidup kita kepada sesama kita. Kita angkatkan lagu berikutnya, andai kata aku lakukan yang luhur mulia.
akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan di minggu kita Misericordias Domini hari ini, yaitu ayat bulanan kita dari Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah ayat bulanan kita pada bulan ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka hidupnya bukan miliknya lagi, tapi milik Tuhan. Tuhanlah yang tinggal di dalam hatinya, memerintah, menjadi raja di dalam hatinya. Kita angkatkan satu lagu pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawat Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik, adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kitab Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kita angkatkan lagu pujian ini, bangkit, serukan nama Yesus, menara yang kuat. Maju, nyatakan kuasanya.
Kita berdoa, damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran anak-anak kami sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami yang kami cintai, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini sebagaimana tertulis di dalam surat Kolose pasal yang kedua yang dimulai dengan ayat 6 sampai ayat 7. Demikianlah bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu gereja HKBP, gereja kita HKBP Moria, Resort Medan Baru. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dan yang sudah dibaharui oleh Roh Kristus, kita lewat kematian dan kebangkitannya, kita telah menjadi kepunyaannya, menjadi miliknya. Senangkah anak-anak menjadi anak kepunyaan Kristus, anak yang menjadi milik Kristus? Tentu kita semuanya sungguh senang menjadi anak-anak kepunyaan Kristus. Senang menjadi anak-anak Kristus. Kita tidak suka menjadi anak-anak iblis, bukan? Tetapi suka dan senang menjadi anak-anak Tuhan. Itulah kita. Nah, tentunya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, patutlah kita senantiasa mengikut Kristus, menerima Kristus dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Menerima Kristus, mengikut Kristus, mempelajari firman-Nya tidak jemu-jemu. Supaya mampu kita menerima Kristus dan mengikut Kristus, kita harus rajin berdoa, meminta kekuatan pertolongan dari Tuhan. Menerima Kristus dan mengikut Kristus, kita harus bersedia melakukan firman Tuhan setiap harinya. Baik kita di rumah, baik ketika kita saat bermain dengan teman-teman kita, baik kita di sekolah saat menerima pelajaran dari guru-guru kita, demikian juga di gereja saat ibadah berlangsung, dan di mana saja hidup kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Itu artinya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Anak-anak yang saya kasihi, selain kita senang karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan atau kepunyaan Tuhan, kita juga telah menerima, disebutkan dalam firman ini, menerima kerajaan sorga atau pewaris kerajaan sorga, pewaris kerajaan Tuhan kelak. Oleh karena itu di dalam firman hari ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 hingga pada ayat 7 dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksudnya di dalam Kristus Tuhan. Jadi mari kita biarkan Tuhan senantiasa menguasai hidup kita. Mari kita biarkan Tuhan senantiasa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu artinya. Lalu yang kedua, di dalam firman ini disebutkan dalam ayat 7, hendaklah hidup kita berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Tahu anak kami maksudnya ini? Hendaklah hidup kita berakar di dalam Tuhan. Artinya tidak mudah hidup kita tersesat.
atau tidak mudah hidup kita terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, Itu artinya berakar di dalam Kristus, kokoh di dalam Tuhan. Lalu disebutkan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Kristus maksudnya. Dasar bangun adalah Kristus. Supaya kokoh, tidak mudah dihempas angin, ibarat sebuah bangunan rumah umpamanya. Kenapa? Karena apa? Karena dasar bangunan itu ada di dalam fondasi yang kokoh, yang kuat, yaitu di dalam Kristus Tuhan kita. Lalu yang ketiga disebutkan hendaklah bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Bertambah teguh. Artinya semakin umur kita diberi Tuhan, ditambahkan Tuhan, begitulah proses pertumbuhan iman kita menurut Tuhan. Dan akhirnya menjadi orang yang dewasa di dalam iman, orang yang teguh pendiriannya di dalam Tuhan. Lalu yang berikut dan yang terakhir disebutkan di dalam firman ini, hidup kita penuh syukur, penuh pujian kepada Tuhan, penuh hormat kepada Tuhan. Coba bayangkan dulu, mulai kamu dilahirkan oleh ibu kita, oleh ibu kamu. Mulai dari bayi, bertambah hari semakin bertumbuh, semakin besar, makin pintar, makin bijak, semakin bertambah usia kita, makin cantik, makin ganteng. Nah, itu semuanya atas penyertaan dan kepada kita, juga kepada orang tua kita yang kita cintai. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Muria Resort Medan Baru. Lalu apa artinya semuanya ini di dalam kehidupan kita? Artinya semuanya ini adalah bahwa hidup kita ini seumpama pohon yang hidup. Bisa diumpamakan seperti pohon yang hidup. Pohon yang hidup pastilah memiliki akar, bukan? Pastilah memiliki batang. Pohon yang hidup pastilah memiliki daun, lalu memberi hasil, entah itu hasilnya buah atau hasilnya bunga. Jadi berakar, bertumbuh dan berbuah. Inilah yang hendak kita laksanakan, kita harus kerjakan di dalam kesehari-harian hidup kita. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Walaupun ketiga ini adalah berbeda. Beda akar dengan bertumbuh. Beda bertumbuh dengan berbuah. Beda itu yang ketiga itu. Tetapi walaupun ketiganya ini berbeda, tetapi saling kait mengait satu dengan yang lain. Tidak bisa terlepas ketiga hal itu. Nah, oleh karena itu anak-anak Tuhan yang kami cintai, marilah kita jadikan hidup kita ini semakin hari semakin baik, semakin bagus. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan marilah hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah tadi buah-buah yang kita tunjukkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, yang enak dirasakan. Ibarat kita memakan sebuah buah yang enak, yang manis, begitu juga saudara-saudara kita memakan buah yang enak, yang manis. Karena memang itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, pada hari Minggu.
yang Tuhan kuduskan ini. Walaupun kami dan anak-anak kami ini beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi COVID-19. Tuhan, kami tidak kurang sesuatu apapun. Sukacita kami menerima firman-Mu, tidak kekurangan sesuatu apapun untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah anak-anak-Mu ini, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu HKBP Muria Resort Medan Baru yang kami sayangi, yang Tuhan sayangi. Berkati segala aktivitasnya di rumah, di dalam proses belajar, mengajar, anak-anak kami di sekolah, di rumah. Tuhanlah kiranya memberkati pelajaran-pelajaran yang mereka terima dari guru mereka. Begitu juga cita-cita kami sebagai orang tua juga terhadap anak-anak kami ini. Kami ingin Tuhan supaya anak-anak kami ini menjadi contoh teladan, tiruan bagi sesamanya, tiruan bagi orang tua di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama siapapun itu. Walau kami berbeda-beda suku, berbeda-beda ras di dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, tetapi kami satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati juga pemerintah kami yang selalu melayani kami, memimpin kami. Berkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di gereja maupun pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka bekerja sehari-hari. Berkatilah semuanya kami Tuhan. Sertai jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit, sehingga kami dapat bersukacita kembali pada hari Minggu yang akan datang di rumah kami masing-masing, beribadah, mendengarkan firman-Mu dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap memberikan persembahan. Persembahan ini untuk Tuhan yang akan kita kirimkan ke gereja, nanti gereja yang akan mengaturnya. Oleh sebab itu, jangan lupa bilang sama papa mama supaya persembahannya diantar atau diberikan kepada sintuannya supaya nanti bisa diantar ke gereja. Adik-adik, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka dia harus mengambil keputusan. Ikut dikau saja Tuhan, itulah jalan hidupnya. Kita angkatkan lagu pujian ini sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.